Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mohon penyertaan kasih Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur di saat ini kami diberikan waktu dan ruang untuk kami boleh beribadah, dan bahkan kebenaran firman Tuhan boleh dinyatakan. Dalam ibadah keluarga ini, kiranya Tuhan mampukan kami yang terbatas ini untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Ibu Bapa, saudara-saudara, dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa lagi di dalam ibadah keluarga minggu ketiga sesudah Paskah, hari Rabu 29 April 2020. Bacaan perenungan kita diambil dari kitab Yesaya 37 ayat ke-24 hingga ayat yang ke-28 yang diberi judul Mengalami Pemulihan dan Pembaharuan dari Tuhan. Tokoh utama dalam bacaan kita pada hari ini adalah Yehezkiel. Nama Yehezkiel dari istilah Ibrani yang berarti Allah menguatkan. Yehezkiel adalah seorang imam. Di dalam Yehezkiel 1 ayat 3 dikatakan di sana, datanglah firman Tuhan kepada imam Yehezkiel, anak busi di negeri orang Kasdim. Yehezkiel juga seorang nabi, dikatakan di dalam Yehezkiel 11 ayat 4. Oleh sebab itu bernubuatlah melawan mereka, bernubuatlah hai anak manusia. Nama lengkap Yehezkiel adalah Yehezkiel bin Busi, dan Yehezkiel sering dipanggil oleh Allah dengan sebutan anak manusia. Suatu gelar yang menitik beratkan kerendahan hati seorang Yehezkiel sebagai manusia biasa. Di pasal 37 bacaan kita, di bawah perikop kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Ada satu peribahasa mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ungkapan ini benar dan tak terbantahkan. Pengalaman Israel sebagai suatu bangsa telah membuktikan. Ketika Israel bersatu di bawah pemerintahan Raja Daud dan Salomo, mereka sangat kuat. Tidak ada satu bangsa pun yang mampu mengalahkan mereka. Masa itu merupakan zaman keemasan bagi Israel, di mana mereka mencapai puncak kejayaan dan kehidupan penuh damai sejahtera sebagai bangsa dan umat milik Allah. Tuhan Allah selalu melindungi dan memberkati seluruh umat Israel karena Raja Daud dan Salomo membangun kerajaan Israel atas dasar kebenaran dan keadilan dan dalam sikap takut akan Tuhan. Saya garis bawahi, dalam sikap takut akan Allah. Namun keadaan berubah ketika kerajaan Israel terpecah dua antara kerajaan utara dan kerajaan selatan. Sejak terpecahan kedua kerajaan Israel dan Yehuda saling berjuang menaklukkan dan memperluas wilayah kekuasaannya. Raja kedua kerajaan tidak lagi memerintah dengan adil dan benar serta takut akan Tuhan. Kekuatan mereka semakin lama semakin lemah, sehingga mereka pun takluk oleh bangsa lain dan dibuang. Pertanyaannya sekarang, mengapa Tuhan Allah mengizinkan hal ini boleh terjadi kepada bangsa miliknya, orang-orang pilihannya? Jawabnya adalah, semua kembali kepada sikap kehidupan orang-orang Israel sendiri. Karena mereka memilih menyembah ilah-ilah lain
Ibu bapak, saudara-saudara bisa baca di dalam Yehezkiel pasal 8 dan pasal 14. Mereka mengandalkan kekuatan manusia. Tertulis di dalam Yehezkiel 22 ayat 6. Dikatakan di sana, lihatlah, masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah. Berikutnya, beranggapan bahwa Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Yehezkiel 8 ayat yang ke-12 dikatakan, firman-Nya kepadaku, kau lihatlah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam tempat ukiran-ukiran mereka, sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Dalam keadaan terbuang, seluruh umat Israel dan Yehuda selalu berharap dan merindukan kesatuan agar dapat menikmati masa kejayaan dan keemasan seperti dahulu. Ketika Daud dan Salomo memerintah Israel, sehingga mereka sangat merindukan kejayaan itu boleh terjadi pada saat ini. Nabi Yehezkiel diutus Tuhan untuk melakukan tindakan simbolis, mempersatukan papan Yehuda dan Efraim sebagai gambaran tentang rencana dan keinginan Tuhan agar kedua kerajaan itu kembali bersatu di dalam tangannya. Hanya dengan bersatu di dalam tangan Tuhan, maka mereka akan mengatasi setiap keadaan. Tuhan memberi kepada setiap kita karunia yang berbeda-beda dengan maksud agar kita bersatu. Kita bersatu bukan karena kita sama. Ingat saudara-saudaraku, kita bersatu bukan karena kita sama, tetapi karena kita berbeda. Itulah kesatuan dalam keberbagian di mana setiap orang dihargai perbedaannya. Ketika Yehezkiel sedang memegang kedua papan yang ditulisi sebagai simbol penyatuan Israel, Tuhan berfirman bahwa Ia segera menjemput orang-orang Israel dari segala bangsa dan mengumpulkan mereka dari segala penjuru serta membawa mereka kembali ke tanahnya, yaitu tanah leluhur mereka. Di dalam ayat yang ke-21, Tuhan tidak berlambat-lambat untuk melaksanakan rencananya untuk mempersatukan Israel kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sungguh ingin memulihkan kerajaan Israel dan menjadikan mereka satu bangsa yang diperintah oleh raja yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Tuhan pun mentahirkan mereka dari segala kenajisan karena berhala dan dewa-dewa yang menjijikkan. Umat Israel hidup di tanahnya sebagai bangsa dan umat kudus milik Tuhan, dan Tuhan sebagai Allah mereka. Kita masing-masing memiliki pengalaman terkait keterpurukan di dalam hidup. Kita mungkin pernah mengalami hidup secara pribadi yang kacau, usaha pekerjaan gagal, rumah tangga kacau, persekutuan mengalami keretakan. Tuhan menolong dan memulihkan kita tepat pada waktunya, sehingga kita ada sebagaimana ada sekarang. Ada satu sebuah syair lagu yang mengutip seperti ini. Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku kenal di dalam caramu. Kita tahu keajaiban yang Tuhan punya, sehingga kita jangan mengkhawatirkan akan segala sesuatu itu. Ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya, kita boleh berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Daud telah berlalu, zaman Daud telah berlalu, namun perjanjian Tuhan dengan Daud untuk mendudukkan keturunannya sebagai raja yang memerintah Israel tidak pernah berakhir. Oleh karena itu ketika Israel telah dikembalikan ke tanahnya dari pembuangan dan dipulihkan sebagai suatu bangsa, figur yang dianggap cocok menjadi raja adalah dari keturunan Daud. Pemilihan Daud dan keturunannya untuk memerintah Israel disebabkan pola dan teladan. Saya garis bawahi, pola dan teladan pemerintahan Daud, yaitu sebagai gembala dan bukan penguasa. Kita tahu sebagai gembala bagaimana dia menuntun, menjaga, memelihara. Bahkan gembalanya ketika terhilang, tersesat, seorang gembala ini akan mencari domba-dombanya. Berbeda dengan penguasa. Ketika penguasa dia berjaya, dia akan menghabisi setiap orang yang akan melakukan penghambatan di dalam pemerintahannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Dan Tuhan telah mengikat perjanjian dengan Daud. Perjanjian damai yang Allah ikat dengan Israel paskah pemulihan dari pembuangan dipahami juga sebagai perjanjian yang kekal. Di dalam perjanjian tersebut Allah berjanji untuk memberkati kehidupan Israel. Kita bisa baca di ayat yang ke-26. Allah hadir melalui tempatnya yang kudus di tengah-tengah mereka. Ia akan menjadikan Allah Israel dan Israel menjadi umatnya. Di ayat yang ke-27. Dan untuk selama-lamanya. Kehidupan Israel harus membuat bangsa-bangsa lain mengetahui bahwa Tuhan Allah telah menguduskan umatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa makna dari bacaan kita pada sore hari ini di dalam ibadah keluarga saat ini? Bagi jemaat, di dalam Yesus Kristus, Allah Bapa yang telah mengikat perjanjian damai dan kekal dengan kita, yaitu Allah ada di tengah-tengah kita dan beserta kita dan akan memberkati kita selamanya. Karena itu, mari kita setia untuk menjadi umat Allah dan melakukan semua perintah dan ketetapan-ketetapannya. Bagi saudara-saudara yang saat ini kita menghadapi segala suasana yang sangat meresahkan dengan keberadaan virus COVID-19 ini. Kita diajak untuk tetap di rumah, kita bertekun untuk beribadah dan berdoa. Satu hal yang Tuhan minta dari kita, bahwa suatu pengharapan untuk terlepas dari segala sesuatu, mintalah kepada Allah yang mempunyai segala sesuatu, yang mampu menyelesaikan segala sesuatu menurut waktunya, sehingga kita dijadikan umat-umat Allah, anak-anak Allah, menjadi berkat bagi lingkungan, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang terdekat bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.